Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Komunikasi Media Baru, Ilmu Komunikasi A Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami, saya Gisha Fira Pitaloka, dan teman-teman saya, Arina Dini, Febrian Ariputra, Mansha Janata, Anindita Marsyaliza, dan Alvin Suryawan akan mempresentasikan tentang etika jurnalisme. Next. Yang pertama adalah transfer media di era digital. Perkembangan media di era digital ini sangat pesat. Halayak itu sekarang mudah sekali mengakses segala macam bentuk berita dan informasi melalui smartphone. Terkadang banyak berita dan informasi yang tidak pantas untuk disebar. Maka dari itu, adanya etika jurnalisme ini menjadi salah satu bagian penting untuk saling melindungi serta menjaga kepercayaan publik hingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Dan dengan etika jurnalisme juga akan terciptanya integritas baik dalam media massa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arina Dini. Oke, terima kasih Vira. Nah, kode etik ini merupakan panduan atau aturan yang harus kita taati. Dalam kode etik jurnalistik terdapat beberapa peraturan yang mengacu terhadap kepentingan publik. Adanya etika jurnalistik ini menjadi tanggung jawab seorang jurnalis untuk memberikan informasi yang akurat, menjaga kerahasiaan identitas seseorang, dan bersikap netral. Pada era digital ini, dengan mudahnya kita mendapatkan berita melalui media-media online dengan cepat. Adanya perkembangan teknologi juga jurnalis juga ini menjadi tantangannya nih. Jurnalis harus cepat, terampil, kreatif, dan inovatif untuk memberikan atau mempublikasikan berita ke media online. Selain itu, media sosial juga menjadi salah satu sarana informasi kepada kita semua dengan cepat. Namun harus ditelusuri lagi informasi yang kita terima. Selanjutnya ini ada kode etik jurnalis. Yang pertama itu wartawan membuat berita akurat, menyampaikan informasi dari pihak yang terlibat, tidak berniat buruk, serta memiliki sifat profesionalitas ketika menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Nah, selanjutnya wartawan harus memeriksa kembali informasi yang diterima, tidak menghasilkan berita bohong, fitnah, atau sadis. Selanjutnya, wartawan dapat menjaga kerahasiaan pelaku korban, dan pelaku kejahatan, lalu tidak menyimpangkan profesinya sebagai wartawan. Selanjutnya, wartawan memiliki hak tolak ketika narasumber tidak ingin diketahui keberadaannya, dan adanya kesepakatan antara wartawan dan narasumber untuk off the record. Yang selanjutnya, wartawan tidak mempublikasikan berita berdasarkan prasangka yang ada atau diskriminasi dengan unsur sara maupun kesenjangan sosial bagi masyarakat. Yang terakhir, wartawan dapat menghargai hak narasumber terkait kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik atau keperluan publik, dan melakukan permohonan maaf apabila kepada masyarakat apabila ada kekeliruan dalam berita yang dipublikasikan oleh wartawan ke media online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mansha. Dulu man, dia masih di mute Mansha. Ya, maaf. Baik, selanjutnya ya ialah teori dan konsep etika jurnalisme. Jadi pada teori dan etika jurnalisme kami meng-highlight beberapa poin penting dari tiga garis besar etika jurnalisme baik Indonesia, lokal maupun internasional. Yaitu yang pertama adalah keterpercayaan informasi, tata cara yang baik dan benar, objektivitas dan akurat, anti plagiarisme, tidak menerima suap, menghargai hak tolak, dan bertanggung jawab dalam meliput berita dan menghormati hak dari narasumber itu sendiri. Selanjutnya adalah garis besar dari Ninth Element of Journalism yang berlaku secara internasional, yaitu akurasi informasi yang tepat atau kebenaran informasi, serta loyalitas, juga kedisiplinan atau kebebasan membuat berita sebagai pihak pemantau atau penyebar informasi, menerima aspirasi dan mengutamakan relevansi pemberitaan,
tanggung jawab, dan bebas preferensi. Nantinya juga ada konsep berdasarkan platform penyebaran daripada jurnalisme itu sendiri, yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya ada media online atau media berbasis platform online, dan juga ada media broadcast penyebaran melalui televisi seperti acara pemberitaan yang umum ditayangkan oleh televisi. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mansha. Pada slide ini kita akan membahas tentang conflict of interest. Conflict of interest sendiri merupakan suatu situasi yang dimana suatu pihak berada pada posisi yang membutuhkan kepercayaan. Di dalamnya terdapat dua kriteria. Yang pertama yaitu adanya konflik antara kepentingan personal dan tanggung jawab resmi individu yang dimana merupakan letak kepercayaan. Dan yang kedua yaitu halayak mempercayai jurnalis karena menunjukkan citra yang netral dan memiliki penilaian objektif. Next. Untuk kasus internasional, kami mengambil kasus Tangmonida. Kasus ini diawali dengan yang dimana aktris Thailand ini terjatuh dari speedboat saat berlibur dengan teman-temannya, dan kemudian jasadnya ditemukan pada tanggal 26 Februari tahun 2022, lalu terdapat sejumlah luka di sekitar tubuhnya yang memunculkan banyak kejanggalan karena tidak terlihat seperti luka orang yang jatuh. Kemudian banyak saksi yang memutuskan untuk menutup mulut, dan yang terakhir yaitu muncul berbagai foto yang menunjukkan jasadnya di media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ini merupakan pelanggaran konfidensialitas. Karena melihat dari insiden dari tersebarnya foto jasad aktris Thailand ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran konfidensialitas yang dimana merupakan hal yang perlu dijaga dalam rangka mewujudkan ruang privasi individu. Menurut Louis Alvin Day sendiri dalam bukunya yang berjudul Ethics in Media Communication, privasi merupakan sebuah hak untuk mengontrol publikasi yang dimana berkaitan erat dengan urusan personal individu. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mansha. Kepada Mansha dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Marshall. Terkait kasus yang tadi dibacakan oleh Marshall, yaitu kasus Tangmonida, berikut ini analisis yang telah kami buat. Kami membaginya menjadi 3 poin ya. Poin pertama itu dalam kasus ini wartawan atau pihak yang menyebarkan gambar daripada Tangmonida itu sudah melanggar etika internasional karena telah melakukan eksploitasi terhadap jasad korban kematian. Selanjutnya dalam poin kedua adalah dalam kaidah wartawan yang tercatat pada International Federation of Journalists atau IFJ, wartawan seharusnya menggunakan cara yang etis dalam menyebarkan gambar, liputan, ataupun melakukan dokumentasi pemberitaan. Poin ketiga yang dapat di-highlight ialah tindakan tersebut mungkin dapat dijadikan pasal pidana oleh pemerintah negara setempat karena ya itu tadi sudah melanggar hak konfidensial dan privasi daripada korban. Nah, jika kita merujuk pada undang-undang atau peraturan jurnalisme yang berlaku di Indonesia, hal tersebut telah melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 serta pasal 43. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mansha. Di sini ada kasus lokal mengenai yang kasus baru-baru ini, yaitu hoax ditemukannya anak Ridwan Kamil, yaitu Emeril Khan Mumtaz yang tenggelam di sungai Ars di Swiss. Anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz dikabarkan menghilang di sungai Ars di Swiss pada 26 Mei 2022. Ini membuat publik yang dimana simpati dan khawatir terhadap nasib Eril di sungai tersebut. Di tengah paniknya anak Ridwan Kamil tenggelam, banyak sekali bermunculan berita hoax yang dimana anak dari Ridwan Kamil ini sudah ditemukan. Banyak yang percaya dengan berita hoax ini, akan tetapi melansir dari Ketua Satgas COVID-19 bahwa anak Ridwan Kamil ini belum ditemukan. Ketua Satgas COVID-19 ID atau Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, geram dengan berita hoax yang menyebar di seluruh internet ini. Next slide. Oke, untuk analisis kasus berdasarkan berita yang tertera di atas. Hal ini merupakan pelanggaran etika jurnalistik atau jurnalisme yang dimana membuat berita hoax yang membuat keterpercayaan informasi yang diserap masyarakat akan menjadi berbeda persepsi atau mungkin akan menjadi sulit dipercaya lagi jika ada berita baru lagi.
berita hoax ini memang sudah menyebar di portal berita maupun grup-grup di WhatsApp atau di aplikasi tertentu. Dan ini akan membuat menjadi persepsi yang berbeda terhadap apa yang kita baca di berita tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, kesimpulan dan perbandingan dari kedua kasus tersebut adalah pertama, kita merujuk pada kasus nasional. Walaupun secara berita ini memiliki narasi yang baik, tetapi berita ini tetap tidak bisa dipublikasikan karena sangat melanggar jurnalisme kode etik dengan membuat berita palsu atau hoax. Dengan berbeda dengan kasus internasional yang membuat berita sesuai fakta, walaupun sedikit melanggar kode etik dengan menunjukkan gambar konten atau korbannya. Pada kasus internasional ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah kasus internasional ini lebih mengutamakan kejujuran berita yang ada dibanding kasus nasional yang membuat berita hoax. Jadi, berita internasional ini masih bisa dipublikasikan walaupun ada beberapa yang melanggar kode etik. Untuk next slide. Kesimpulan etika jurnalismenya adalah yang dapat disampaikan pada kasus internasional namun tidak, jurnalisme jelas melanggar etika jurnalis karena membocorkan foto kasus kematian yang cukup frontal. Namun berita yang ditampilkan adalah kejujuran dan benar adanya. Secara hukum berita ini sedikit melanggar etika jurnalisme, namun masih dapat diterima di kalangan masyarakat karena tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Pada berita kedua terkait kasusnya diralat dari terkait kasusnya anaknya Ridwan Kamil yang hilang, hal ini jelas melanggar etika jurnalisme karena menyebarkan berita hoax di mana berita ini tidak bisa dipost ke media berupa TV sosial atau lainnya. Berita ini sepertinya terlalu menyudutkan beberapa pihak wartawan yang seperti jubir COVID-19 tadi yang menyebutkan bahwa anak Ridwan Kamil telah ditemukan, namun dari sudut mereka sangat geram karena seperti kenyataannya anak Ridwan Kamil ini belum ditemukan. Seperti itu hal yang terjadi. Next. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Berikut adalah bukti daftar referensi yang bisa ditampilkan. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.